Berharaplah sepenuhnya kalau engkau tidak merasakan kekuatan. Kalau engkau mengalami kelemahan, kalau kita mengalami keputusasaan, kalau kita mengalami persoalan, pencobaan, sakit, penyakit, maka hari ini saya mau katakan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Amin. Tetaplah engkau kuat, pakailah seluruh senjata Allah, karena iblis begitu liciknya menghancurkan keluarga dan menghancurkan gereja. Maka dibutuhkan di tengah keluarga harus ada pendoa. Kalau di keluarga tidak ada pendoa, babak belur. Kita memiliki landasan yang kuat dalam kebenaran jika kita ingin berdiri tegak. Apapun keadaanmu hari ini, tidak menggoncang imanmu kepada Tuhan. Mau diberkati, tidak diberkati, mau sakit, mau mengalami kesehatan, apapun yang terjadi, orang yang berpikiran teguh, yang tidak ragu, dia mempunyai kualitas dalam hidupnya. Betapa baiknya Engkau Roh Kudus. Segala pengurapan-Mu terjadi atas kami. Bawalah kami selalu Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu. Perbaharui kami dengan minyak yang baru. Perbaharui kami dengan anggur yang baru. Sukacita, urapan terjadi atas kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, untuk mereka mengerti akan isi hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami siap menerima firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih buat tim pujian, presiden worship kita pagi hari ini. Pagi hari yang penuh dengan keberkatan. Saya rindu supaya kita memahami tentang tema pagi ini, yaitu tetaplah kuat
Ya. Dan kita percaya bahwa ketika kita kuat, maka apapun yang kita hidupi, yang kita jalani, kita tidak akan pernah mengalami kegoncangan hidup kita. Ya, berharaplah sepenuhnya kalau engkau tidak merasakan kekuatan. Kalau engkau mengalami kelemahan, kalau kita mengalami keputusasaan, kalau kita mengalami persoalan, pencobaan, sakit, penyakit, maka hari ini saya mau katakan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat akan sebuah kebenaran firman. Ayat ini familiar, ayat ini banyak sekali, tetapi saya rindu supaya firman itu bukan istilahnya, kenapa kok itu saja yang dibagikan? Tidak ya. Tetapi firman itu mempunyai sebuah makna dan dia hidup. Sebuah pengertian dan sebuah pewahyuan dari hari demi hari itu selalu baru. Ya. Minyak tetap minyak. Ya. Tetapi kalau minyak itu dengan berbagai macam wangi-wangian yang semerbak, urapan yang baru setiap hari, akan menyegarkan baik tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu pagi hari ini, mari kita belajar tentang bagaimana pasukan Romawi mempunyai persenjataan yang lengkap untuk mereka tetap kuat menghadapi peperangan hidup. Dan kita pun juga akan mengalami peperangan yang sama. Tetapi saudara, perbedaan ketika penulisan dalam kitab Efesus ini dengan kejadian pada saat Roh Kudus dicurahkan dan dia diam dalam diri kita akan berbeda. Ya, pada waktu Yesus itu mengalami suatu istilahnya kehadirannya selama 3,5 tahun. Ya, walaupun spektakuler dalam pelayanannya, tetapi saya mau katakan kehadiran Roh Kudus, ya, itu bisa menguasai kehidupan berbagai umat di belahan dunia. Bukan sekedar di Yerusalem, termasuk di tempat ini. Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, saudara lihat. Di dalam kehidupan kita, Efesus 6 ayat 10 sampai 11 dan 18 saja dulu. Nanti kita akan menjelaskan ayat-ayat berikutnya. Ya, Efesus 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan. Supaya kamu dapat bertahan. Melawan tipu muslihat iblis. Iya, terus. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berarti ayat ini kalau kita tetap kuat mengalami kekuatan, berharap sungguh kepada Roh Kudus untuk kita menjalani sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ayat 18 ini adalah ayat 10 dikatakan tetaplah kuat. Yang ayat 11 pakailah senjata Allah, dan ayat 10 dan 11 bisa berfungsi kalau ayat 18 kita realisasikan. Ya. Jadi enggak bisa kalau kita mengalami kekuatan di ayat 10, tidak bisa kita percaya iman di situ ada berbicara tentang kasut, berbicara tentang ketopong. Kalau saudara enggak ayat 18 ini saudara enggak hidupi. Kita akan mengalami banyak kelemahan. Saudara yakin percaya kepada Kristus, tetapi kalau kau tidak berjaga-jaga, tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, berarti kepercayaanmu itu hanya sebatas di permukaan. Nah, kita mulai ayatnya dulu ya. Dalam terjemahan TSI tahun 2014 berkata begini, sebagai pesan terakhir Rasul Paulus, hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat. Karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang luar biasa itu, dan juga karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Ketika Roh Kudus sudah ada dalam dirimu, kalau saudara tidak bisa memaksimalkan kekuatan roh,
kekuatan Roh Kudus yang dalam dirimu, saudara akan mengalami banyak kejatuhan, tersandung, mengalami kelemahan, fisik, rohani. Makanya Rasul Paulus sebelum dia mati, dipenggal, di penjara dia berkata begini, ya, supaya hendaklah kamu menjadi kuat dan berharap dan bersatu kepada Dia. Ayat 11 dikatakan begini, sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya. Maksudnya ini bukan tentara yang sekarang, tentara Romawi pada waktu itu. Ya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. Jadi kalau satu saja tidak ada 6 yang saya bagikan, tapi hari ini 3 saja. Ya, minggu depan saya kasih 3. Kalau hari ini satu saja dari kelengkapan senjata Allah. Saudara punya perlengkapan, mohon maaf kata bukan menyinggung. Ketika saudara disempurnakan memiliki anggota tubuh yang sempurna. Ya, kalau kita lihat yang kemarin, ya, ada seorang yang matanya buta, tetapi suaranya indah dan itu menggemparkan dunia. Ya, saya tidak menyebutkan di mana dan apa itu acaranya. Ya, tetapi saudara lihat, saudara punya kelengkapan mata, tangan, telinga, mulut dan semua organ-organ tubuh saudara lengkap. Tapi saya mau katakan begini, kalau saudara satu saja mata saudara tidak berfungsi atau tidak bisa melihat, maka sekali lagi tentunya saudara membutuhkan bantuan seseorang. Ya, atau saudara tidak bisa mendengar, tentu dengan bantuan seseorang dengan menggunakan gerak tangan untuk mereka mengerti, meraba huruf-huruf, ya, ataupun juga berkata-kata, ya, mesti ada suatu alat untuk menjelaskan. Ada orang yang tidak punya tangan, mesti pakai tangan palsu. Ada orang yang tidak punya kaki untuk bisa berjalan, mesti punya kaki palsu. Ya, segala sesuatu tubuh kalau ada yang kurang saja, maka dia perlu alat bantu. Dia enggak sempurna. Ya, mohon maaf, bukan artinya menjustis orang yang kekurangan. Ya, tetapi saya mau katakan perlengkapan senjata rohani dari 6 ini satu saja engkau tidak memakainya, maka kemungkinan di dalam kelemahan, kemungkinan hidup di dalam kekuatan bisa terjadi. Ya. Sebab itu ayat 18 dikatakan dalam segala keadaan berdoalah selalu dan untuk semua hal yang 10 dan 11 yang kamu perlukan berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus, hendaklah kamu berjaga-jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jadi apapun yang kau doakan, apapun yang menjadi keperluanmu, Alkitab berkata untuk semua hal yang kamu perlukan, kamu harus berharap sepenuhnya kepada Roh Kudus. Berharap kepada 6 senjata Allah ini untuk engkau gunakan terus menerus ada dalam tubuhmu. Dan kalaupun sesuatu tidak ada, maka mintalah kepada Roh Kudus untuk apa? Untuk diperlengkapi. Dan dikatakan, jangan nyerah, tanda petik. Banyak orang itu menyerah, kenapa? Takut masa depan, takut kematian, takut suaminya hilang, takut tersesat maksudnya. Takut anak-anaknya tersesat, takut pekerjaannya turun, nah kan gitu. Atau mungkin bangkrut, mungkin begitu ya. Bahkan banyak sekali orang punya ketakutan. Maka firman Tuhan katakan jangan nyerah ya. Amin. Rasul Paulus itu luar biasa. Dikatakan jangan menyerah. Dan saudara lihat, di situ ada tanda supaya saudara mengerti, tanda seru, tanda penegasan. Tetapi dilanjutkan dengan kata dan. Berdoalah terus menerus untuk semua umat Allah. Nah ini kita mesti jelaskan. Ada banyak umat Allah itu yang mengalami degradasi namanya. Degradasi pola pikir. Merosot.
Tetapi dibutuhkan pendoa-pendoa yang mendoakan orang-orang kudus. Ini penting. Ya, supaya ada banyak hal umat-umat Tuhan yang terus ditopang di dalam spiritnya. Saudara yang kuat menolong yang lemah. Makanya ketika orang buta, dia mesti dituntun. Ya, dia mesti dituntun untuk kepada suatu tempat yang dituju. Ya. Dan saudara lihat, Roh Kudus dengan 6 poin senjata Allah ini akan menuntun hidup saudara. Maka dari itu saya mau katakan begini, apa sih tujuan Rasul Paulus menyampaikan pesan terakhirnya? 11b ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata bertahan ini histemi. Histemi. Histemi itu artinya adalah pertama itu dalam konteks keluarga dan gereja. Bagaimana sih supaya bertahan? Halo, bagi yang punya keluarga, ya, bagaimana supaya saya bertahan? Ya, supaya saya tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami yang namanya kebangkrutan, tidak yang mengalami yang namanya kehancuran dalam rumah tangga. Bagaimana sih caranya? Saudara lihat, yang pertama begini, untuk berdiri tetap utuh dalam keluarga kerajaan. Itu kalau keluarga. Gereja juga demikian. Bagaimana supaya gereja itu berdiri tetap utuh? Memberikan sebuah pengertian, pengajaran. Yang kedua ini adalah untuk menegakkan atau mempertahankan otoritas. Berapa banyak dalam keluarga otoritasnya hilang? Berapa banyak otoritas dalam keluarga itu hilang? Berapa banyak otoritas dalam gereja itu hilang? Maka Rasul Paulus berkata, tetaplah engkau kuat, pakailah seluruh senjata Allah, karena iblis begitu liciknya menghancurkan keluarga dan menghancurkan gereja. Kalau ini sudah hancur, saudara tahu, gereja banyak sudah beralih fungsi. Gereja sudah banyak yang tutup. Tapi di tempat ini, bangsa ini tidak. Tapi di luar sana, saudara lihat apa sih yang terjadi? Banyak keluarga yang mengalami, mohon maaf kata saya tidak melihat yang di belakang. Mari kita melihat sebuah pengajaran. Hari ini saya tidak berbicara dalam konteks keluarga yang masa lalu. Tetapi saya mau berbicara konteks keluarga hari ini ke depan. Kita punya anak-anak, bagaimana anak-anak kita dalam keluarga ke depan. Kalau hari ini otoritas dalam keluarga hancur, dan saya selalu berkata, kalau sampai hari ini masih saja ada anak-anak yang masih memberontak kepada orang tua. Kalau sampai hari ini, maka rumah tangga itu akan hancur, otoritasnya akan terbalik. Sampai hari ini kalau gereja gembala, setan berusaha menghancurkan gembala, para hamba-hamba Allah. Dan setan akan memakai cara untuk orang-orang yang di sekitarnya menjatuhkan. Supaya 6 senjata Allah ini bagaimana bisa menghancurkan gereja, bisa menghancurkan keluarga. Maka firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkatakan, hai gereja, hai keluarga, pergunakan ini, 6 senjata Allah ini. Untuk apa? Supaya kita tidak dikacau balaukan. Supaya kita bertahan melawan tipu daya iblis. Saudara lihat, hari-hari ini saya mendapatkan, ketika kemarin kita berbicara tentang disertasi. Ada satu peneliti yang berbicara membuat karya ilmiah tentang karya ilmiah disertasi, seperti S3 kalau disertasi. Peneliti ini berkata bahwa gereja sekarang mengalami banyak hal ya, dengan masuknya LGBT. LGBT ini sangat menghancurkan. Pertama dia yang menghancurkan gereja, dia yang menghancurkan keluarga.
Nanti kita akan lihat pengajaran-pengajaran pada hari ini. Tetapi saya mau katakan selama otoritas di rumah, otoritas di gereja dia berfungsi dengan benar. Dia perlu dengan ketegasan seperti Rasul Paulus. Mana yang biru, mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hitam. Perlu ketegasan. Kalau tidak, maka kita akan melihat sebuah generasi yang hancur. Sekian juta, hampir 2 juta, hampir 3 juta. Umur 20 tahun ke atas tidak masuk tanah perjanjian. Karena dia memberontak kepada Musa. Tetapi yang 20 tahun ke bawah itu mesti dipulihkan, mesti disunat. Kalau zaman sekarang ini sunat hati, dipulihkan hatinya. Dan mereka bisa menembus tembok Yeriko. Karena apa? Karena ada pembaharuan. Sebab itu saya mau katakan begini. Kalau sekiranya di rumah, apa yang perlu dirombak-rombak, kalau memang belum bisa dirombak, masuk dalam dimensinya roh. Minta tolong Roh Kudus. Belalah segala perkaraku. Doa-doa orang kudus bukan satu pribadi yang berdoa. Tapi ayat 18 berkata, berdoalah juga bagiku, kata Rasul Paulus. Supaya aku bisa kuat, bisa memberitakan kebenaran firman. Dibutuhkan seorang pendoa-pendoa yang mendoakan bukan sekedar gereja, tetapi keluarga. Tetapi kalau pendoa ini, kalau para pelayan-pelayan ini, tidak sistemnya, tidak bertahan. Dia mengalami kebimbangan, keraguan, babak belur oleh iblis. Maka keluarga akan hancur. Maka dibutuhkan di tengah keluarga harus ada pendoa. Kalau di keluarga tidak ada pendoa, babak belur. Babak belur. Makanya di gereja pun juga demikian. Saudara tahu, sekuat apapun juga di gereja, perlu pemahaman, perlu pengertian, perlu memotivasi. Yang sehati saja, 12 murid Yesus saja, 3 miring-miring. Petrus, apa lagi? Thomas, Yudas, 12. Habis Yesus disalibkan, dikubur selama 3 hari, 12-12-nya ini hilang, tidak berbekas, kembali ke laptop. Saudara lihat. Jadi, kalau di keluarga tidak memotivasi, tidak menasehati, tidak menegur, tidak mendoakan, keluarga hancur. Gereja juga demikian. Ya, saya mau katakan, otoritas ini penting. Lama kalau kita tidak menghargai otoritas di rumah dan otoritas di dalam pelayanan, bagaimana mungkin saudara menghargai otoritas yang kelihatan, saudara tidak hargai? Bagaimana mungkin menghargai yang tidak kelihatan? Tidak mungkin, saudara bisa menghormati otoritas yang ada di atas. Karena itu payung, payung itu keluarga. Hargai yang di rumah ini siapa otoritasnya. Kedua, hargai otoritas yang di gereja. Ketiga, hargai payung yang melingkupi baik gereja maupun rumah tangga. Itu urutannya. Ya. Sebab itu saya mau katakan begini. Yang kedua adalah personal. Berdiri tak tergoyahkan. Kata histemi, berdiri kokoh pondasi bangunan. Pondasi bangunan kata histemi itu bertahan itu apapun gempanya. Mau 6, mau 7, mau 8, kalau pondasinya kokoh kuat. Lah sekarang banyak ditiup dengan angin sepoi-sepoi jatuh. Banyak keluarga bukan gempa yang kencang dia jatuh, tetapi gempa yang 4, bisa roboh rumahnya. Banyak rumah tangga roboh, banyak personal yang roboh di sini. Dengan berbagai macam persoalan dia nggak berdiri tegak, dia goyah, dia mencari untuk pembenaran diri. Banyak pendeta yang dicari, bukan nggak boleh. Sampai pendeta di luar negeri dipanggil, bukan nggak boleh. Tapi saya mau katakan, kalau engkau kokoh, engkau kuat, khotbah yang sederhana, saudara akan kuat. Kalau saudara berdiri kokoh, mau jelek khotbahnya orang itu,
Sejelek apapun itu firman Allah. Saudara harus belajar menerima. Ya. Sejelek apapun orang itu. Jadi saya ingin menghibur, ingin menguatkan supaya saudara menghargai orang. Jadi nanti kalau saya tidak ada umpamanya, ya, saya bersyukur Tuhan umur panjang 1000 tahun lagi. Tapi kalau saya pun nanti tidak ada umpamanya. Lalu tidak sama dengan khotbah atau tamu kita undang ke sini. Tidak sama Pak Gembala. Saya mau katakan hargai dia. Haleluya. Karena dia sedang bawa firman. Siapapun yang berkhotbah saudara harus hargai. Setuju? Memiliki pikiran yang teguh, orang yang tidak ragu. Kata histemi, orang yang bertahan di dalam serangan iblis, dia punya prinsip. Tapi saya mau katakan begini, saudara lihat, kalau saudara memiliki pikiran yang teguh, orang yang tidak ragu, apapun keadaanmu hari ini, tidak menggoncang imanmu kepada Tuhan. Mau diberkati, tidak diberkati, mau sakit, mau mengalami kesehatan, apapun yang terjadi, orang yang berpikiran teguh, yang tidak ragu, dia mempunyai kualitas dalam hidupnya. Dia memiliki kualitas. Jadi kalau kita bicara tentang 6 ini, yang saya mau kasih tahu pertama bagaimana berbicara tentang keluarga, bagaimana berbicara tentang gereja, bagaimana berbicara tentang personal, dan yang ketiga, bagaimana berbicara tentang usaha pekerjaan. Saya cari dalam teks aslinya, ternyata ini juga masuk. Jadi berbicara tentang usaha pekerjaan itu artinya untuk mengatur atau menempatkan keuangan dalam neraca yang sehat. Saudara pergunakan 6 senjata Allah, neraca perusahaanmu akan sehat. Saudara menggunakan 6 senjata Allah ini, maka keluargamu akan mengalami kekuatan. Maka gereja akan mengalami kekuatan. Maka personal, pribadimu akan mengalami kekuatan. Maka pekerjaan, apapun yang kau kerjakan, usahamu akan mengalami kekuatan. Jadi senjata Allah ini jangan kurang satu. Ya, siap untuk mendengarkan senjata Allah ini? Amin. Mari kita masuk yang pertama, ikat pinggang. Di dalam ayat 14, tolong. Efesus pasal 16, ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Mengapa hal ini pertama yang disebut Paulus? Kalau saudara perang bagaimana sih? Apa yang saudara ambil di luar? Paling pertama pasti senjata. Kita coba berlogika sedikit. Kalau segala sesuatu untuk menghadapi bahaya, paling pertama adalah apa yang ada di tangan kita untuk bisa menghalau, untuk bisa membela diri kita. Mau kayu, mau senjata kah? Kan begitu, itu logika kita. Tapi Rasul Paulus yang paling pertama urutannya ikat pinggang. Kalau bahasa keren sekarang ini, sabuk. Kalau saudara lihat di dalam ikat pinggang ini, ya, dia punya kain itu, dia punya baju itu kedodoran. Habis itu mesti diikat kayak model selendang dan diikat pakai sabuk. Hal ini berbicara berikat pinggangkan, perizonenome. Perizonenome itu melilit. Dan bahasa lainnya tetap berikat. Dan banyak anak Tuhan, kalau dia punya persoalan baru dipakai ini. Tapi bahasa aslinya tetap. Anak Tuhan tidak boleh ikat pinggangnya tidak ada. Kalau pasukan Romawi berperang, kalau biasanya mereka tidak berperang, maka itu mesti dilepas. Tapi saya mau katakan dalam bahasa aslinya dia bilang
melilit, mengelilingi, tetap berikat, memperlengkapi diri sendiri dengan pengetahuan kebenaran. Anak Tuhan harus tahu apa tentang kebenaran dalam hidupnya. Berbicara apa kebenaran itu. Jadi tetap terikat, artinya adalah tidak ada alasan, aduh saya lupa, ternyata itu salah, ternyata itu bukan punya saya. Banyak orang ketika menemukan yang bukan miliknya, aduh berkat Tuhan. Setuju enggak? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tahu bahwa orang itu punya, lalu ketika dia lupa dan dia pergi, lalu kita berkata, puji Tuhan, ini berkat buat saya. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tahu membedakan mana yang bukan miliknya, mana miliknya. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Berikat pinggang, artinya juga bagaimana dia memperlengkapi diri sendiri. Dan ayat ini berkata, kata kebenaran itu alaitia. Kenyataan sebenarnya. Pengertian yang benar tentang Tuhan. Menghormati Tuhan, keterbukaan, pikiran yang bebas dari kepura-puraan, dari kepalsuan. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa asalnya dari aletheia ini adalah alaitace. Alaitace ini mencintai kebenaran, berbicara kebenaran. Banyak sekarang percaya Yesus tapi bohong. Berikat pinggang kebenaran. Kalau memang itu bohong, jangan lakukan. Kenyataan yang sebenarnya banyak bumbu-bumbu. Pengertian yang benar tentang Tuhan, pola pikir. Masa sih berdoa terus-menerus bisa mukjizat? Mana tuh buktinya? Kata aletheia ini. Maka Tuhan mau katakan berikat pinggang itu. Jangan gak percaya dengan kuasa doa. Firman Tuhan berkata doa orang benar besar. Tapi kita gak percaya. Maka kata aletheia ini, cobalah cintai kebenaran. Gimana sih Pak mencintai kebenaran? Bapak Ibu yang tahu. Katakan hitam, itu hitam. Katakan putih, itu putih. Terkadang kita suka bilang abu-abu. Enggak apa-apa Pak, dosa putih. Halo? Ada yang bilang dosa putih? Demi kebaikan. Bohong sedikit enggak apa-apa Pak. Mama papa juga enggak tahu. Nanti di hari Minggu kita minta ampun. Pak Pendeta, Pak, tolong Pak, doa pribadi. Kenapa? Iya, ada sesuatu yang saya salah. Oh Pak Pendeta bilang, ya sudah sini saya doakan. Ah kan? Besok buat lagi. Mari lihat, cintai kebenaran. Jadi kata aletheia ini, cintai kebenaran. Cintai istrimu, cintai suamimu, cintai orang tuamu, cintai anak-anakmu. Saya tidak ngajar cintai tetanggamu. Berbicara kebenaran. Perkataanmu kudus, perkataanmu itu diurapi. Jangan pura-pura. Beda kalau saya nonton, ada yang namanya pangeran, dia berubah menjadi apa?
Menjadi kata kan ada film anak-anak. Tiba-tiba nanti disentuh berubah jadi pangeran. Itu bukan ini pengertian itu. Jadi kalau saudara pura-pura itu kelihatan raut muka. Jadi kalau orang yang betul-betul hidup menghidupi Roh Kudus, itu raut wajahnya kelihatan. Kecerahannya, kemuliaannya. Makanya ketika Musa turun, silau. Kenapa? Bukan karena nggak ada rambut. Mungkin Rasul, saya nggak ngerti kalau Musa itu nggak ada rambut apa enggak. Tapi maksudnya kemuliaannya itu, saudara lihat, silau. Kenapa? Terpancar kemuliaan. Banyak sekali orang lihat kita itu nek. Tapi di sini puji Tuhan, saya lihat saya suka cita. Tapi saya katakan, jangan orang lain lihat kita ini. Kenapa? Karena nggak ada kemuliaan dalam diri kita. Katakan sebelah-sebelahmu, pribadimu kamu penuh dengan kemuliaan. Ya, nah lihat, jangan ada kepalsuan. Tahu, kalau kepalsuan itu jangan. Kalau saudara menghormati Tuhan, lihat dengan bagaimana saudara mencintai akan hadiratnya, mencintai akan firman-Nya. Belajarlah juga saudara terbuka. Anak-anak ini terbuka loh kalau sama kami, terutama kepada ibunya. Kalau saya ya udah begitu saja, nanti ibunya yang selesaikan. Tapi anak-anak itu terbuka sama ibunya. Dan biasanya kalau terbuka itu di meja makan. Cerita, pacarmu siapa? Bagaimana? Anak Tuhan enggak? Atau gimana? Terbuka. Saya berharap anak-anak di sini jangan main tak kumpet. Tahu tak kumpet? Kalau bahasa anak-anak itu sembunyi-sembunyian. Ya. Ada yang suaminya juga main sembunyi-sembunyian duit di dompet, di HP ini, di balik HP ini disembunyiin duitnya. Ada yang begitu. Kalau saya itu jujur, kalau saya. Semua tahu. Makanya Metua bilang tahu berapa jumlahnya dia tahu. Ya. Tapi sekarang banyak itu main sembunyi-sembunyian. Ada HP yang mungkin pakai password. Supaya Metua nggak tahu. Ya, tahu Metua? Istri maksud saya. Tapi saya mau katakan di sini semua jujur. Haleluya. Ya, jadi kebenaran itu kenyataan sebenarnya, pengertian yang benar tentang Tuhan. Saudara harus memahami dulu kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi dengan ikat pinggang ini adalah hiduplah dalam kebenaran. Maka di dalam ayat ini dikatakan mengikat diri kita dengan kebenaran, artinya hal pertama yang dilakukan seorang prajurit sebelum berperang harus mempersiapkan diri. Kata mempersiapkan diri begini, mereka yang mengenakan jubah panjang pada masa itu yang membatasi gerak cepat. Karena kedodoran itu mereka geraknya itu lambat. Maka mesti diikat dengan sabuk, artinya bersiap untuk pergi bekerja atau berlari atau bertarung. Pertama-tama seorang akan mempersiapkan pinggangnya, artinya mempersiapkan hidup dalam kebenaran. Ikat pinggang berfungsi untuk mengikat jubah panjang di pinggang sehingga kaki bebas bergerak, mempunyai makna. Paulus dalam poin kedua berkata, menyebutkan ikat pinggang ini terlebih dahulu karena ini adalah hal yang pertama diperlukan dalam persiapan konflik peperangan. Mempersiapkan diri dalam konflik peperangan. Apa sih maksudnya? Sesuatu yang akan dilakukan seorang pelayan Tuhan. Sebelum mulai melayani, pulihkan dulu. Jangan ada noda dalam diri kita. Ikat pinggang. Sebelum kau naik ke atas mimbar, minta ampun. Jangan gamparin tetanggamu besok holy, holy. Waduh, ikat pinggang.
Sebelum mulai pelayanan pulihkan diri, Yesus pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya pernah menyampaikan hal ini supaya mereka hidup dalam kebenaran. Hargai Tuhan. Saudara boleh membohongi pelayan satu sama pelayan lain. Saudara boleh membohongi gembalamu, tapi Tuhan kau tidak boleh bohongin. Pulihkan dulu. Apalagi kalau perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus, hargai tubuh dan darah. Malam perang Harmagedon, besok perjamuan kudus tanpa bersalah, langsung gelak. Ikat pinggang berbicara, koreksi diri kita. Maka saya mau katakan, ketika engkau sedang melayani, engkau sedang melepaskan kuasa. Orang mengalami pemulihan, orang mengalami mukjizat, orang mengalami kuasa. Kalau lihat KKR itu 40 hari mereka puasa. Kenapa? Begitu pujian masuk itu sudah mengalami mukjizat. Ketika saudara melayani, main musik, main gitar, atau main apa, piano, makanya selalu Kamis, ayo puasa. Ayo puasa, semua para pelayan puasa. 1 minggu, 2-3 kali, mereka harus puasa. Kenapa? Karena ada yang terlepas dari apa yang mereka lakukan dalam pelayanan. Jangan ada kepalsuan. Cintai kebenaran, cintai dirimu. Ini bait suci. Kalau ada sesuatu yang salah, cepat pulihkan. Baru engkau praise the Lord. Yang keempat, kita harus memiliki landasan yang kuat dalam kebenaran jika kita ingin beri. Yohanes 8 ayat 31-32. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kebenaran itu memerdekakan diri kita. Makanya begini, ketika ada orang yang hidup dalam ketidakbenaran, ada suatu kesalahan yang dia buat, ini hatinya gelisah. Rohnya itu bergejolak. Makanya kadang-kadang jalan sana, kadang-kadang jalan sini. Waktu kemarin kami ujian itu saya enggak duduk diem. Ya, bentar-bentar jalan karena gelisah menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Kalau ada sesuatu yang mengganjal menuduh kita, hidupnya itu tidak tenang. Makanya cepat pulihkan. Supaya apa? Kita mengalami kemerdekaan. Saudara mungkin pernah membuat kesalahan, tetapi bagi Tuhan adalah sekalipun dosamu semerah kermisi, aku memutihkan seperti salju. Kalau dosa bertahan dalam hidupmu, itu hatimu tuh gelisah sekali. Mau kerjakan apa saja itu masalah. Cepat pulihkan. Cepat minta ampun, cepat dilepaskan. Ya. Maka ayat ini pun berkata kita harus memiliki landasan yang kuat dalam kebenaran jika kita ingin berdiri tegak. Banyak sekali kita goyah karena kita simpen dosa. Katakan tidak kepada dosa. Selanjutnya dikatakan ada beberapa orang yang tampaknya tertarik pada setiap roh yang palsu dan menipu. Mereka berpindah dari satu doktrin ke doktrin lainnya. Karena banyak pengajaran sekarang. Sekarang ada lagi duit tunggal. Anak Tuhan kita di tempat ini tetap Tritunggal ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada yang tidak mengakui Yesus. Doktrin, kalau di sana doktrinnya, waduh, tidak ada kata-kata keras. Ada banyak sekali terima pengajaran-pengajaran mau menyenangkan telinga. Firman Tuhan sudah bilang begini, banyak orang di akhir zaman akan mendengar yang menyenangkan telinga. Tapi saya mau katakan begini, mereka tampaknya tertarik pada ajaran sesat. Membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, itu membutuhkan kepekaan roh. Masing-masing orang dipakai jadi tangan, menjadi kaki, menjadi mata,
menjadi anggota tubuh yang lain, masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Dan yang sekarang yang paling berbahaya adalah saat dua doktrin ini saling bertentangan. Baik itu S1, S2, S3 sampai profesor sekalipun, tidak akan bisa selesai masalah Calvinis dengan Armarian ini. Banyak orang berkata, yang penting aku sekali selamat, tetap selamat walaupun aku berbuat dosa. Ada yang berkata, oh enak sekali kau berbuat dosa. Ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Dua doktrin ini di mana-mana STT itu saling bertentangan, memberikan sebuah pengajaran pemahaman. Dan banyak para mahasiswa juga punya persoalan untuk mempertahankan dua doktrin ini. Tapi saya mau katakan, kembali ke Alkitab. Manusia punya keterbatasan dalam pemahaman. Tetapi bagi kita punya kepekaan roh. Ada sampai terguling-guling, Bu. Silakan. Ada beberapa orang yang tampaknya tertarik pada setiap roh yang palsu dan menipu mereka berpindah dari satu doktrin ke doktrin lainnya. Mereka tampaknya tertarik pada ajaran sesat. Ada juga lagi sekarang LGBT diberkati. Wow. Kalau kita tidak betul-betul peka dengan pengajaran ini akan berdampak yang sangat membahayakan. Saya mau sampaikan bahwa setiap roh yang palsu, malaikat menyerupai, coba lihat, malaikat terang. Dan dia bisa mengalahkan mukjizat demi mukjizat, bisa. Tetapi anak-anak Tuhan harus punya kepekaan. Dalam ikat pinggang ini berbicara, kalau engkau benar-benar hidup dalam kebenaran, kau tidak akan pernah mengalami penyesatan demi penyesatan. Dan ayat ini pun juga dikatakan di dalam bagian yang kedua, berbaju jirah keadilan perlindungan dada. Coba ayat 14, yang B-nya. Ayat 14b demikian bunyi firman Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Berbaju jirah keadilan, ini baju jirah. Kalau ikat pinggang itu betul-betul mengencangkan, tapi jangan lupa berbaju jirah ini. Artinya apa? Pelindung dada. Ada jantung, ada hati, ada organ-organ tubuh yang perlu dilindungi. Tapi di dalam konteks ini dikatakan begini, keadilan itu dikahiosonai. Ya, keadaan yang seharusnya, kondisi yang dapat diterima Allah. Keadaan yang seharusnya. Jadi masalah personal, masalah gereja, masalah rumah tangga, masalah kehidupan perjalanan hidupmu. Apapun yang kau lakukan, miliki integritas, kejujuran. Ada banyak sekali timbangan yang sebenarnya 1 kilo dikasih pemberat di bawah. Sehingga kehilangan sekian on. Tetapi intinya timbangan itu berkurang. Perlu ada kemurnian. Perlu ada kebenaran. Perlu ada kebenaran berpikir lewat perasaanmu. Dan saya mau katakan begini. Kalau hari-hari ini kita tidak memiliki integritas, cobalah. Saudara akan dibawa dalam satu level ke dalam level berikutnya. Tapi kalau hari ini, kalau engkau tidak memiliki integritas, terkadang kita tidak akan menjadi contoh yang baik. Belajarlah bijaksana. Saya mau katakan belajarlah engkau bijaksana. Jangan hal-hal yang tidak penting itu menjadi persoalan bagi hidupmu. Contoh gini ya. Di depannya Ibu Gembala ini ada 2 kursi. Lalu saudara berpikir, Pak, kan 2 kursi enggak enak, mbok ya 3 kasih anaknya di depan, di tengah. Saudara, kadang anak duduk di tengah, gak usah diperdebatkan. Ada banyak sekali dalam rumah tangga, dalam pelayanan, di dalam pekerjaanmu, ada hal-hal yang tidak penting, sampah itu dibuang.
Jangan ada hal-hal yang mengacaukan pola pikirmu, hal-hal di dalam kerumah tanggamu. Perasaanmu itu lebih dominan, mesti dibela oleh hal-hal. Ini warna biru, ini biru muda, enggak ini biru tua. Bohong, kenapa mesti diributkan? Gereja rumah tangga hancur. Karena apa? Pelindung ketopong ini kena panah, tembus mati. Ini nih organ. Organ tubuh ini pertama dalam dunia pelayanan, di dalam rumah tangga. Yang paling diserang, yang paling banyak untuk dimatikan, hati. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jadi organ tubuh ini sangat penting. Kalau hatimu hancur, gampang sekali iblis merusak. Kalau rumah tangga hatimu berantakan, gampang sekali. Makanya saya selalu mau berkata dalam sebuah pelayanan, jaga hati. Kalau di rumah lagi berantakan hatimu, lagi kacau, jangan dibawa-bawa dalam pelayanan. Jangan. Kenapa? Kasihan mereka yang, Bu, minta doa. Tunggu, hati saya harus tenang dulu. Pak, saya sakit, Pak. Besok anak saya mau kuliah, butuh musisat. Tunggu, hatiku lagi tergores. Kapan mau tuntas? Cobalah, seperti tadi saya contoh. Harus sudah 2 dari dulu, dari pertama 2, enggak usah dibilang 3 lebih bagus lagi. Hei, itu enggak penting. Paham maksudnya? Ya. Kalau saudara mesti pakai baju merah hari ini seperti Pak Pendeta, kurang bagus merahnya. Harus nyeleng, harus mengkilat. Enggak usah diributkan. Yang penting semua merah, menyala dan hitam. Wow, luar biasa. Amin. Amin ya. Begitu. Jadi kata kemurnian, kata kebenaran cara berpikir, itu perasaan itu harus betul-betul dikendalikan. Nah, saudara lihat. Jadi, berdirilah teguh artinya peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak. Jalanilah hidup yang benar, karena hidup benar itu seperti baju besi yang akan melindungi kamu dari serangan musuh. Hidup benar itu adalah perisai. Jadi kalau hidup dalam dosa, itu sama artinya baju jirahmu sedang engkau buang. Pak, kalau ngamuk-ngamuk bagaimana, Pak? Ya saudara, kira-kira ada baju jirah yang pakai ngamuk-ngamuk? Kan tidak ada kan? Makanya emosi jadinya. Coba belajarlah baju jirah itu. Saya mau sabar. Saya mau lemah lembut. Haleluya. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan. Kasut adalah perlindung kaki dan membuat kita bisa berjalan dan berperang dengan baik. Jadi begini ayat ini maksudnya ya. Kita harus siap dan nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita. Karena Alkitab berkata, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah dia. Betul ya? Ini adalah visi yang ditaruh Tuhan kepada diri kita. Tetapi, apakah kita itu punya hati yang rela untuk memberitakan Injil, memotivasi? Bukan sekedar ayat ini berkata demikian bla 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 bla. Bukan begitu saja. Tetapi motivasi, kata-kata kebenaran, kata-kata membangun, saudara harus siap dimanapun saudara berada. Mau di rumah tangga, mau di gereja, mau di personal pribadimu, mau di usaha pekerjaanmu. Saudara harus siap. Setiap perkataanmu harus mengeluarkan kata-kata firman. Ya. Nah, bagaimana memberitakan Injil bukan menjadi sesuatu yang sulit atau berat. Perhatikan yang pertama. Sangat penting untuk memiliki telapak kaki yang berat saat berperang. Ini sangat penting. Kenapa? Sandal prajurit Romawi itu sebagian besar adalah sol dengan tali yang diikatkan di sekitar pergelangan kaki sampai di betis. Jadi kalau kita lihat sepatu-sepatu zaman dulu yang ada sandalnya, itu ada talinya di sini sampai di betis. Itu kalau pasukan Romawi dia mesti pakai itu. Kenapa?
Kenapa sandalnya harus berat? Kenapa sandalnya harus tebal? Karena sandal ini juga memiliki paku di bagian bawah. Seperti sepatu golf itu. Ada pakunya. Tujuannya apa? Untuk memiliki pijakan yang kokoh. Begitu dia lari, kalau orang naik gunung kan ada sepatunya itu mesti ada tajam-tajamnya supaya dia gampang naiknya. Biasanya kalau orang yang suka di salju, kebetulan di sini nggak ada salju, jadi nggak bisa ngomong. Tapi biasanya itu mesti ada yang tajam, sepatu golf, untuk bisa mencengkeram. Apa sih pengertiannya? Sandal ini. Kasut ini apa sih pengertiannya? Mesti diikat, ikat erat, mesti ada cengkeramannya, mesti lebih tebal. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita perlu memiliki kehidupan yang seimbang. Perjalanan kaki itu perlu ada keseimbangan. Dalam konteks berdiri, sangat penting kita miliki adalah pijakan yang kokoh. Kalau saudara nggak bisa berpijak dengan berlandasan firman, saya belum berbicara ketopong, saya belum berbicara tentang pedang, baru berbicara tentang pijakan. Banyak sekali orang mengalami keraguan dalam hidupnya. Dan dia tidak menyadari kenapa saya hadir di kota ini. Kenapa saya hadir dalam keluarga ini. Ada banyak anak-anak Tuhan menyesali punya orang tua seperti itu. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali orang-orang yang mengalami suatu kehampaan, kehilangan semangat perjalanan hidupnya. Dia nggak punya pijakan yang kuat. Kalau dia punya pijakan dengan firman, apapun keadaan orang tuanya, dia orang tua yang terbaik dalam hidupku. Banyak orang begitu pelin-pelan sehingga kita tidak tahu di mana posisi mereka dalam suatu masalah. Ketika mereka ada dalam masalah, doa ya. Ya, saya puasa Pak. Saya baca firman Pak. 1 minggu, saya baca terus. Puji Tuhan Pak Pendeta. Tapi yang 3 minggu Pak Pendeta, nah itu dia. Yang 1 minggu, ketika saudara punya permasalahan, oh ini jalan keluarnya, ini cara penyelesaiannya. Saudara kuat ketika saudara bersama-sama dengan orang kuat. Tetapi ketika saudara mengalami, makanya dalam Alkitab pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Alkitab berkata demikian. Ketika saudara ada dalam komunitas yang membawa pergaulan saudara menjadi buruk, saudara lupa nasihat. Banyak orang pelin-pelan sehingga kita tidak bisa tahu di mana posisi mereka dalam suatu masalah. Banyak orang bingung. Kalau saudara lihat ya, ada banyak orang yang tidak berdiri hari ini. Tapi dibawa kemana-mana oleh setiap angin doktrin, tertipu oleh kelicikan dan tipu musat iblis. Jangan percaya dengan doa. Doa cukup 1 kali, 1 minggu. Doa cukup 1 bulan, 1 kali. Nggak perlu minta-minta. Bapak kita Bapak yang mengerti. Saudara itu doktrin. Alkitab berkata jangan pernah berhenti berdoa dengan jemu-jemu. Alkitab berkata engkau terus memohon dan meminta. Ada doktrin berkata enggak perlu meminta kepada Bapa. Enggak perlu meminta kepada di dalam nama Yesus. Doktrin-doktrin banyak yang sekarang mengubah paradigma orang. Sekali lagi, segala sesuatu kalau kita minta dalam Bapa, harus meminta di dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mengenal Bapa, dia harus melayani aku. Clear. Clear ya. Tapi saya mau katakan ini banyak yang terjadi sedemikian demikian. Angin doktrin pengajaran. Hari ini sepertinya dia pakai nama Tuhan. Tapi cepat sembuhnya ada yang begitu.
Ada orang yang percaya Tuhan, tetapi dia masih lari ke gunung-gunung. Haleluya. Karena di situ juga ada Tuhan. Dia pakai nama Tuhan juga. Ada banyak doktrin, tapi saya mau katakan, di luar nama Yesus, ya, ada yang doktrin, betul? Di luar nama Yesus, tetap engkau pegang nama Yesus. Di luar nama Yesus, jangan sekalipun, ya. Dan saya mau katakan demikian. Nah, dari lihat yang keempat, kita melihat orang rela mengkompromikan kebenaran demi pembenaran diri. Ada banyak sekarang kompromi. Dan hari-hari ini, tolong setiap diri kita, kalau memang hal-hal yang merusak hubunganmu sama Tuhan, jangan kompromi. Ya, amin. Jangan kompromi dengan hal-hal yang merusak atau hal-hal yang engkau mengadakan pembelaan dirimu. Artinya, saya paling benar, padahal saudara sedang dinasehatin. Saudara mengalami yang namanya suatu kesalahan di dalam langkah hidupmu. Tapi ketika kita dinasehati, ketika kita mengalami nasihat, kadang-kadang kita menolak. Ini yang paling benar menurut pemahaman saudara. Tapi belajarlah dalam diri kita, kalau kita mau dipulihkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menuntun, hal-hal yang memimpin, kenapa tidak kita mendengar hal yang baik? Izinkan dalam setiap rumah tanggamu, ya, nasihat-nasihat baik. Kalau kita sebagai orang tua umpamanya, salah melangkah, tiba-tiba dikasih motivasi. Ketika anaknya berdoa, "Pa, Ma, jangan lakukan ini." Apa salahnya kita dengar? Jangan berkata, "Papa ini orang tua, Mama orang tua, kamu harus dengar." Kalau kita salah, akui kesalahan. Amin. Yang perisai iman nanti, besok saya akan bagikan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Tuhan, dari 3 ini, masalah tentang sabuk, ya, tentang ikat pinggang, masalah juga dengan baju cirah, masalah dengan apa, kasut. Dan saya mau katakan kepada gereja Tuhan, setiap langkah hidupmu, mari engkau benahin. Karena 3 hal ini, ya, akan menentukan nanti perjalanan iman, perjalanan pemahaman tentang firman, perjalanan dengan pikiran. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kinnalarabaya sakataka. Kurabaya sakataka. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah perisaiku Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang.
besar. Kami ingin memuji dan menyanyikan pujian bagi-Mu. And all we see how great is our God. How Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujiannya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. And I will sing, how great, how great. And I will sing, how great, how great is our God. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Biarlah Tuhan, kami tidak akan dikacaukan oleh tipu daya iblis, oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan kami. Yang kami pegang adalah firman, yang kami pegang adalah Yesus sebagai landasan Tuhan dan juru selamat kami. Dan mulai saat ini Bapa, kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Biarlah hidup dalam kebenaran. Biarlah kami menjaga hati kami. Dan kami mau berjalan dalam hati yang rela untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu saat ini. Berkati setiap kehidupan perjalanan hidup umat-Mu. Sehingga mereka hidup di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan Sekali lagi kami katakan Tuhan, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa.
Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Betapa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Karena perjalanan hidup kami akan Engkau selalu menuntun setiap kehidupan umat-Mu, gereja-Mu, dan kemenangan itu ada di pihak kami. Ketika Engkau membawa ke tempat ini kami dengan selamat, mari Tuhan, tuntun kami. Engkau kirimkan pasukan malaikat menjaga kami, supaya kami pulang dengan selamat juga, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami siap Tuhan, untuk menjalani setiap kehidupan kami, dengan berikat pinggangkan sebuah kebenaran firman, di mana juga hidup kami, di dalam perjalanan dengan kasyut, di mana hidup kami Tuhan menjaga hati kami, dengan berbaju jirah. Itulah Tuhan yang Engkau rindukan setiap kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkati engkau di bumi, namamu tercatat di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan hari ini katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.